Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang seorang pria yang harus bertahan hidup dari wabah virus yang sudah mengubah semua manusia di dunia menjadi zombie. Mau tahu ceritanya? Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah berita. Nampak seorang ilmuwan sedang diwawancarai tentang obat temuannya yang katanya bisa menyembuhkan kanker. Dia mengaku berhasil menyembuhkan 10.000 pasien dengan obat itu. Tapi hal aneh terjadi beberapa bulan setelahnya. Para pasien mengalami mutasi pada tubuhnya, membuat mereka menjadi makhluk agresif dan berbahaya. Mereka disebut Darkseeker, di mana mereka adalah makhluk yang lemah terhadap sinar matahari. Virus ini dapat menyebar dengan cepat, bahkan bisa menyebar lewat udara, sehingga banyak orang terjangkit virus ini. Karena kejadian itu, kota pun diisolasi untuk mengurangi penyebaran. Banyak warga berbondong-bondong mengungsi ke tempat aman, termasuk seorang kolonel bernama Neville yang ingin mengungsikan anak dan istrinya. Setibanya di lokasi, nampak warga sudah ramai mengantri. Sayangnya, tidak semuanya bisa diungsikan karena mereka sudah terinfeksi virus. Untungnya Neville dan keluarganya aman, sehingga mereka bisa pergi dengan naik helikopter. Tapi Neville memutuskan tinggal di kota karena dia ingin mencari cara menghentikan wabah virus ini. Sayangnya, barusan lepas landas, helikopter mereka mengalami kecelakaan. 3 tahun telah berlalu, nampak kondisi kota itu sudah mati. Tidak ada manusia satupun di sana, hanya ada hewan dan tumbuhan. Semua orang di kota telah menjadi Darkseeker dan bersembunyi di gedung tua untuk menghindari sinar matahari. Nampak sebuah mobil yang dikendarai oleh seseorang. Ya, itu adalah Neville. Dia tetap berada di kota dan masih mencari serum penyembuh. Neville sendiri tidak terinfeksi virus karena dia memiliki DNA khusus dalam tubuhnya. Meski begitu, jika Neville tergigit, maka dia akan tetap terinfeksi. Ditemani anjingnya bernama Sam, mereka pun berniat berburu hewan. Saat sudah mendapat target, tiba-tiba muncul singa yang menerkam buruannya itu. Menyadari kalau singa itu juga butuh makan, mereka lalu memutuskan untuk pergi. Mereka berdua pun pulang ke rumah. Di sanalah Neville dan Sam bertahan hidup. Setelah menutup pintu dan jendela dengan pagar besi, Neville pun tidur bersama Sam di kamar mandi. Tak lupa, Neville juga membawa senjata. Itu berarti Darkseeker memang makhluk yang mengerikan, bahkan bisa bikin tokoh utama kita ketakutan. Paginya, Neville pun mulai mencari serum penyembuh. Dia masuk ke laboratorium bawah tanah. Nampak di sana ada banyak tikus yang akan menjadi bahan uji coba serum. Meski sudah dicoba pada banyak tikus, ternyata tidak ada satupun tikus yang berhasil sembuh. Tapi saat diamati lagi, Neville melihat satu tikus yang bertingkah normal, membuatnya sadar jika tikus itu berhasil disembuhkan. Dia pun berencana untuk menangkap seekor Darkseeker yang akan dia jadikan sebagai bahan uji coba serum penyembuh. Sebelumnya, Neville dan Sam pergi ke sebuah toko. Nampak banyak manekin yang Neville tata untuk diajak bicara, supaya dia tidak merasa kesepian. Sesekali, Neville juga mengirimkan sinyal radio dengan harapan masih ada manusia lain yang bertahan dan mau menjemputnya. Saat lagi bersantai, saya melihat seekor rusa di jalan. Sontak dia mengejarnya. Sampai tak sengaja dia masuk ke dalam gedung tua, di mana gedung itu bisa saja dipenuhi Darkseeker. Menyadari jika Sam dalam bahaya, Neville segera menyusul Sam untuk membawanya keluar. Dengan hati-hati, Neville memasuki gedung itu. Sampai dia menemukan gerombolan Darkseeker yang membuatnya terkejut. Untungnya, gerombolan itu tidak menyadari kedatangan Neville. Neville lanjut berkeliling, sampai akhirnya dia menemukan Sam yang ketakutan. Dan saat menoleh ke belakang, ya, ada Darkseeker yang menyerangnya. Bergegas Neville kabur bersama Sam. Makhluk itu berhasil menangkapnya.
Tapi untungnya, Neville bisa segera keluar dari gedung, membuat Darkseeker itu seketika terbunuh oleh sinar matahari. Setelah tahu kalau gedung itu diisi banyak Darkseeker, Neville segera mempersiapkan jebakan untuk menangkap seekor Darkseeker, yang kemudian akan dia gunakan sebagai bahan uji coba serum. Dengan memberikan umpan darah, jebakan pun sudah siap. Setelah lama menunggu, akhirnya seekor Darkseeker pun masuk ke dalam jebakan. Nampak juga Darkseeker lain yang mencoba membantu, tapi karena ada sinar matahari, dia pun kembali masuk ke dalam. Sedangkan Darkseeker yang berhasil ditangkap segera dibawa ke lab. Dia adalah jenis betina, dan saat dicek, Neville melihat kalau Darkseeker itu memiliki tato kupu-kupu. Setelahnya, dia pun diuji dengan serum penyembuh. Tapi sayangnya, saat disuntikkan, makhluk itu malah tewas. Bergegas Neville menghidupkannya kembali, supaya bisa diuji coba dengan serum lain lagi. 391 compound 6. Neville dan Sam menjalani hari-hari seperti biasa. Sampai suatu hari, dia melihat sebuah manekin yang dulunya ada di toko, sekarang tiba-tiba ada di tengah jalan. Dikira kalau benda itu hidup, Neville pun menghampiri dan menembaknya. Tanpa dia sadari, itu hanyalah jebakan yang seketika membuat Neville tergantung terbalik dan kepalanya terbentur aspal yang membuatnya pun pingsan. Saat terbangun, nampak hari sudah sore. Neville segera berusaha melepas ikatan dengan pisau, tapi saat sudah lepas, kaki Neville malah ketusuk pisau. Wih, ngilu juga ya. Dengan susah payah, Neville ngesot sampai ke mobil. Tiba-tiba muncul seekor Darkseeker membawa 3 ekor anjing yang juga sudah terjangkiti virus. Untung saja masih ada sinar matahari sehingga anjing-anjing itu tidak bisa lewat. Neville segera bergegas menuju mobil untuk mengambil pistol. Dan tepat setelahnya, matahari pun terbenam. Seketika, para anjing menyerang Neville. Bersama Sam, Neville berhasil membunuh semua anjing Darkseeker. Tapi sayangnya, Sam terluka dan tergigit oleh salah satu anjing. Khawatir dengan keadaan Sam, Neville segera membawa Sam ke lab. Dia segera menyuntikkan serum, tapi semua sudah terlambat. Sam sudah menjadi anjing Darkseeker, sehingga Neville terpaksa membunuhnya. Kematian Sam membuat Neville semakin kesepian. Dia kehilangan semangat untuk mencari serum penyembuh. Bahkan suatu malam, Neville nekat naik mobil dan duduk menyendiri, yang sontak memancing para Darkseeker. Tapi ternyata itu hanyalah manekin, yang berarti Neville menjebak mereka semua. Dengan mobilnya, Neville pun menabrak Darkseeker satu persatu. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, Neville sampai kewalahan. Bahkan mobilnya sampai dijungkir balikkan gitu dong, yang membuat Neville terjebak. Saat seekor Darkseeker mendekatinya, tiba-tiba muncul cahaya terang yang seketika membuat para Darkseeker ketakutan. Neville yang pingsan saat ini terbangun di rumahnya. Menyadari kalau ada orang lain, Neville pun bersiap dengan pistol. Dan ya, itu cuma seorang wanita bernama Anna dan anak kecil bernama Ethan. Sehingga Neville pun tidak jadi menembak mereka. Mereka lalu sarapan bersama. Anna bercerita tentang sebuah tempat yang disebut Pegunungan Battle, tempat di mana orang-orang yang selamat berada karena virus itu tidak bisa bertahan di suhu dingin. Dia mengajak Neville untuk pergi ke sana, tapi Neville yang masih stres malah marah dan berkata kalau tidak ada orang yang bisa selamat dari virus ini, semua orang sudah mati. Setelahnya, dia pun pergi sejenak untuk menenangkan diri. Beberapa saat setelahnya, Neville kembali menemui Anna. Dia ingin meminta maaf dan juga berterima kasih karena dia sudah menyelamatkannya. Mereka lalu berkeliling kota sambil membicarakan Pegunungan Battle. Anna mencoba mengajak Neville pergi ke sana, tapi Neville menolak karena dia ingin melanjutkan penelitian serumnya. Tak sengaja, dia teringat perkataan Anna, yaitu jika virus tidak bisa bertahan di suhu dingin. Neville punya ide. Dia segera kembali ke lab. Neville akan melakukan percobaan lagi pada Darkseeker yang dia tangkap. Dia kembali menyuntikkan serum, tapi kali ini dia meletakkan tubuh si Darkseeker di atas es batu.
Hal itu berhasil membuat Darkseeker menjadi lebih tenang, dan nampak cara itu sukses. Karena sudah malam, Neville pun membawa Ethan tidur, seketika membuatnya teringat dengan anaknya. Neville dan Anna pun berbincang, nampak keduanya juga semakin dekat. Tapi tiba-tiba Neville mendengar suara keributan di luar, yang ternyata para Darkseeker sudah menemukan tempat persembunyian mereka. Neville segera menyuruh Anna membawa Ethan berlindung, sedangkan dia akan menghadang, di mana Neville akan meledakkan bom. Sialnya, itu belum cukup untuk membunuh semua Darkseeker. Mereka mulai memasuki rumah dan menyerang Neville. Untungnya Neville berhasil selamat. Dia segera menyusul Anna dan Ethan yang lagi terpojok oleh seekor Darkseeker. Dengan pistol yang dia punya, Neville langsung membunuh makhluk itu. Mereka bergegas pergi menuju lab. Di sana, mereka dibuat terkejut saat melihat Darkseeker betina yang mulai pulih dan kembali menjadi manusia. Tiba-tiba para Darkseeker mulai memasuki lab. Mereka mencoba menyerang Neville. Untungnya, mereka dilindungi oleh kaca yang sangat kuat. Salah satu Darkseeker mendekati mereka dan melukis sebuah simbol kupu-kupu di kaca. Sontak itu membuat Neville sadar kalau makhluk itu hanya menginginkan Darkseeker betina yang telah diculik Neville. Menyadari itu, Neville pun menyuruh Anna untuk membuka pintu. Neville ingin mengembalikan Darkseeker betina pada kelompoknya. Dan benar saja, seketika kelompok itu berhenti menyerang dan pergi meninggalkan mereka. Hal itu membuat Neville sadar, meski para Darkseeker telah terinfeksi virus, mereka tetap bisa merasakan emosi, layaknya manusia normal. Esoknya, terlihat Neville yang akan pergi bersama Anna dan Ethan. Neville sengaja meninggalkan semua proyek penelitiannya dan memilih pergi ke pegunungan Battle untuk hidup yang lebih aman. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film I'm Legend 2007. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau kalian tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.